Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya Bu Latri bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Tentunya anak-anak selalu sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak kelas 2A dan 2B yang hebat ya. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di tema 6, subtema 3 tentang tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 4 sampai 6. Ya, anak-anak, kita lihat ada apa di pembelajaran hari ini. Bu Guru di sini punya bacaan. Ya, anak-anak, mari kita baca bersama-sama bacaan pada hari ini. Ya, model plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai, dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Luar biasa ya. Anak-anak kemarin sudah membuat model dari plastisin ya. Kelas A dan B bagus sekali. Semua hasilnya bagus sekali dan sungguh kreatif. Nah, anak-anak setelah kita membaca tentunya ada petunjuk ya. Apa petunjuk bacaan hari ini? Oh, ternyata anak-anak, apakah kamu menemukan kesalahan penulisan pada bacaan tersebut? Kita disuruh menemukan kesalahan, jadi kita harus teliti ya. Yuk, kita satu persatu kalimat kita lihat. Adakah kesalahan di sini? Aku membuat model bunga mawar dari plastisin, titik. Ternyata setelah titik ini kan kalimat baru, jadi harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital B. Ya, bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Karena P-nya huruf besar, berarti ini awal kalimat. Berarti harus ada tanda titik. Ya, di sini ada tanda titik. Ya, plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai, dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Jadi, aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Karena ini titik, ini awal kalimat. Hanya harus menggunakan huruf kapital. Jadi kita sudah menemukan anak-anak dan sudah kita perbaiki bersama-sama. Nah, setelah Lani dan teman-temannya bermain model plastisin, sekarang Edo dan teman-temannya kebun. Apa yang dia lakukan? Ayo kita baca yuk. Edo memetik mangga. Anak-anak suka mangga kan? Ya. Mangga yang dipetik Edo seberat 5 kg. Setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Ayo kita hitung bersama-sama. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Kita ikuti petunjuknya ya. Langkah yang pertama, mangga yang dipetik Edo itu berapa kilogram? Kita lihat, mangga yang dipetik Edo adalah 5 kilogram. Berarti mangga yang dipetik Edo kita tulis dulu 5 kilogram. Setiap kantong berisi berapa ons? Nah, setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jadi, berarti setiap plastik itu berisi 5 ons mangga. Jadi, berisi 5 ons mangga. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Langkah yang kedua. Yang ditanya, berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo ini? Ya. Yang kedua, berapa nih ya? Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Berapa? Ayo kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Kita lihat langkah yang ketiga.
Nah, di sini kita lihat ya, 5 kg mangga kita jadikan ons dulu. Dari kilo ke ons itu turun 1 tangga. Turun 1 tangga berarti dikali 10. Jadi 5 kg mangga sama dengan 50 ons mangga. Ya, kita sudah tahu nih, 5 kg sama dengan 50 ons karena turun 1 dikali 10. Lalu setelah itu, nah, 1 kantong berisi 5 ons mangga. Oh ya, kurang G lagi 1 ya anak-anak. 1 kantong berisi 5 ons mangga. Berarti 50 ons ini kita bagi 5. 50 dibagi 5. Hasilnya berapa? Berapa dikali berapa dikali 5? Berapa dikali 5 hasilnya 50. 5 kali 10. Jadi pembagiannya 50 dibagi 5 adalah 10. Nah, jadi banyak mangga, maaf kurang G ya. Jadi banyak mangga yang dipetik Edo adalah 10 kantong plastik. Nah, jawaban ini kita jawab di atas. 50 dibagi 5 sama dengan 10 kantong plastik. Ya, begitu anak-anak, kita sudah menyelesaikan soal cerita. Lalu kita lihat, anak-anak boleh melihat gambar luar biasa ya. Senang sekali mereka bermain. Ada yang melompat, ada yang berlari, ya, luar biasa. Seperti kita lakukan pada saat normal sekolah. Tapi pada saat ini belum bisa ya anak-anak, karena situasinya masih terbatas. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar? Nah, anak-anak sedang apa? Ada yang berlari, ada yang melompat. Nah, kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi melompat. Perhatikan gambar, ya. Ada yang melompat, nah seperti ini. Dari jongkok, lalu melompat. Lalu ada juga yang dari berdiri, langkah panjang dia melompat. Ya, ini bervariasi melompat. Ini bisa kita lakukan pada saat normal nanti kita boleh di basement bersama-sama kita berolahraga. Ya. Nah, kemudian anak-anak masih ingat dengan permainan kupu-kupu di taman? Tulislah kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman. Anak-anak masih ingat? Kalau anak-anak lupa, anak-anak boleh buka halaman 119. Di situ ada, ya. Halaman 119. Ya. Kalau kita baca ini ya, Bu Guru tidak menulis di situ. Ya, Bu Guru tidak tulis. Nah, di sini ada di buku paket ini. Jadi, siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Gitu loh. Kelompok pertama menjadi bunga, kelompok kedua menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Ya. Kemudian, kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Seorang siswa menjadi pemimpinnya. Ya. Ketika pemimpin menyebutkan 1 bilangan genap, berarti kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Itu ada di halaman 119. Boleh anak-anak buka nanti ya. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila kelas tidak mengikuti peraturan? Tadi kalau permainannya kita mengikuti aturan, permainannya akan menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi apabila tidak mengikuti peraturan saat bermain? Ya, anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan bermain akan mengganggu jalannya permainan. Selain itu akan mendapat hukuman atau dikeluarkan dari permainan. Nah, lalu coba kita bertanya kepada teman. Contoh tata tertib jam istirahat. Seperti kemarin kita sudah belajar ya, tata tertib jam istirahat. Tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah, tidak boleh belanja di luar lingkungan sekolah. Itu aturan ya. Kalau sekarang pandemi, tidak boleh berkerumun, tidak boleh
membuka masker saat bermain, saat berbicara, tidak boleh. Itu aturannya, ya. Itu bisa kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin. Lalu, coba kita bertanya kepada teman, usaha apa untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan? Bagaimana cara kita supaya kita bisa mematuhi ya tata tertib yang sekolah itu, tata tertib saat kita bermain itu, ya. Tentunya kita harus taat, ya, ikut pada aturan. Lalu, tanyakan juga kepada teman, apakah melanggar aturan, tanyakan juga kepada temanmu, apakah pernah melanggar aturan, apakah anak-anak pernah melanggar aturan? Ada yang pernah enggak? Mungkin ada yang terlambat ke sekolah, terlambat mengerjakan tugas, terlambat menyerahkan tugas, itu salah satunya ya. Tapi semuanya anak-anak tertib ya, mengerjakan tugas dan sekolahnya pun tertib. Ya. Lalu, sekarang Bu Guru punya gambar ya anak-anak. Ya, gambarnya bunganya indah, bagus sekali ya, segar di sana. Nah, ini bisa anak-anak lihat halaman 145. Nah, sekarang Bu Guru punya pertanyaan. Tulislah aturan merawat tanaman di sekolah. Nah, ini tanaman di sekolah. Supaya tanaman ini tumbuh subur, bagaimana cara kita merawat? Tentunya, satu, disiram, dipupuk secukupnya. Pasti itu ya. Yang kedua, ada rumput-rumput pengganggunya kita bersihkan. Ya, kemudian ada pot-potnya yang pecah kita ganti. Ya, kemudian ada lagi mungkin ada ranting-ranting yang kering kita potong. Nah, itu cara-caranya ya. Kemudian, nah ini setiap hari tanaman harus disiram ketika bermain. Siswa harus berhati-hati agar pot tidak pecah. Nah, itu aturannya contoh. Lalu yang kedua, apa akibatnya apabila aturan tidak dipatuhi? Yang jelas, pasti tanaman akan menjadi rusak atau mati. Ya. Kemudian, Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu, Ibu betul dulu ya. Bagaimana sebaiknya kamu menanggapi ya keinginan Benny itu? Apakah boleh bermain di dalam kelas? Tentunya tidak ya, karena itu berbahaya. Banyak ada kursi, meja. Nanti kalau anak-anak kena kursi meja, luka berbahaya. Ya, jadi tidak bermain di sekitar kelas. Nah, ini sekarang kita lihat Benny, Edo, dan teman-teman dia bergotong royong, saling membantu ya. Apakah amati gambar di atas? Apakah apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Anak-anak bisa enggak bercerita dari gambar ini? Ya, singkat saja ya. Mungkin ceritanya boleh anak-anak tambahkan sendiri ya, Bu Guru hanya beberapa kalimat aja ya. Ini lingkungan sekolah supaya tetap rapi, anak-anak harus menjaga kebersihan. Tanaman dirawat dengan baik. Daun-daun yang berjatuhan disapu sehingga tidak membuat halaman menjadi kotor dan sebagainya. Anak-anak bisa cerita sendiri ya. Jadi mereka senang sekali bisa bergotong royong saling membantu untuk menjaga kebersihan sehingga kelas tetap asri. Ya, apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Pasti, ya, pasti saling membantu ya. Tapi situasi kembali saat ini tidak boleh ya, karena tidak boleh berdekatan. Ya. Dan Bu Guru tekankan, tidak saling membantu pada saat ulangan. Itu tidak boleh, karena kita harus bekerja sendiri. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas ini. Nah, apa yang harus kita anak-anak lakukan untuk tugas hari ini? Hari ini tugasnya agak istimewa ya anak-anak. Yuk, coba anak-anak perhatikan.
Kita akan membuat buku ringkasan tentang pengukuran benda. Ini ada di buku paket, ya, ada di buku paket. Kalau anak-anak buka nanti buku paketnya itu ada halaman, ya, guru buka buku paketnya itu ada pada halaman 151, ya, sampai 153 ada di situ. Tapi Bu Guru jelaskan singkatnya di sini, ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya yuk ikuti. Pertama, berisi halaman identitas. Jadi, anak-anak siapkan kertas, ya. Anak-anak boleh menggunakan kertas HPS ini boleh, atau kertas buku kalian boleh, ya. Boleh kertas apa saja boleh, ya. Yang penting sama kertasnya, ya. Ini ada beberapa halaman nanti, ya. Kita lihat dulu dari halaman pertama, ya. Halaman pertama ini yang paling pertama ini mungkin, ya. Nah, mungkin seperti ini, ya. Lalu itu berisi identitas. Identitas itu apa saja? Ada nama kita, kelas kita, nomor kita, dan sekolah kita. Itu identitas namanya, ya. Lalu halaman yang kedua berisi deskripsi tentang buku. Apa isinya? Nanti kita lihat. Halaman yang ketiga berisi gambar-gambar alat pengukuran berat. Bisa anak-anak ambil dari majalah atau dari download, ya, atau dari koran atau gambar sendiri boleh, ya. Lalu halaman 4 kita akan membuat soal. Anak-anak belajar membuat soal, ya. Berisi tentang penjelasan, ya. Penjelasan ons dan kilogram. Nanti contohnya Bu Guru berikan. Ada 5 pertanyaan, tulis saja misalnya 1 kilogram berapa ons, 4 kilogram berapa ons, kemudian 50 ons berapa kilogram, dan seterusnya. Itu pada halaman 4. Lalu pada halaman 5, nah ini benar kan? Pada halaman 151 dan 152 ada sana. Lalu pada halaman 5, nah, itu berisi soal cerita. Yang tadi itu, ya, yang tadi sudah kita bahas bersama-sama itu termasuk soal cerita. Dan soal yang kemarin pun pada Google Meet kita ada soal cerita, itu boleh anak-anak tulis, boleh anak-anak lihat di buku paket, ya. Tulis ada 2 soal cerita, enggak usah banyak-banyak, 2 soal cerita saja. Lalu pada halaman berikutnya berisi ucapan terima kasih. Sekarang kita lihat, ya, bagaimana cara membuatnya. Yuk kita buat bersama-sama, yuk. Pertama, nah, itu yang paling depan. Nah, ini paling depan ini, ya, mungkin ini, ya, ini. Tugas KI 4 keterampilan matematika. Ini mungkin covernya maksudnya, ya. Halaman judulnya. Lalu lembaran berikutnya. Oke, kita lihat halaman 1. Tulis nama kalian. Tulis sendiri pakai pulpen enggak apa-apa, pakai pensil enggak apa-apa, pakai pulpen spidol boleh, ya. Tulis nama, kelas, nomor, kemudian kalian sekolah SD Santo Yosep 2 Denpasar. Itu pada halaman, ya. Setelah kita buka, nah, ya, ini, ya. Ini setelah kita buka tulis di sini. Nah, nama, kelas, dan nomornya. Lalu halaman berikutnya itu halaman 1, ya. Halaman 2. Tulis seperti ini, ya, anak-anak. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran benda. Jadi, kita akan membuat ringkasan buku tentang pengukuran benda atau clipping. Nah, sama dengan clipping. Buku ini disusun oleh nama kalian sendiri, ya, nama lengkap kalian siapa. Buku ini dibuat pada hari Jumat karena hari ini kita membuat, ya. Buku ini dibuat pada hari Jumat 18 Februari 2022. Itu ada pada halaman 2. Silahkan atur tulisannya, ya, sesuai dengan yang seni itu bagaimana, ya. Lalu halaman yang ketiga. Ada apa, ya? Halaman yang ketiga, macam-macam alat pengukuran berat. Kita sudah belajar, ya. Halaman 3 ini boleh 2 lembar, kalau tidak cukup boleh 3 lembar, ya. Boleh. Nah, timbangan pasar atau bebek, cari gambarnya. Nah,
cari gambarnya, digunting, ditempel di situ. Lalu timbangan kue, cari gambarnya, tempel di situ. Ya, lalu karena ini satu lembar tidak cukup ya, halaman di kertas berikutnya ada timbangan duduk, kita cari gambarnya, kita tempel. Lalu ada timbangan digital, kita cari, kita tempel. Mengapa disebut digital? Karena angkanya kelihatan di sini, digital. Lalu kita juga belajar kemarin neraca, ya, timbangan neraca. Kita cari gambarnya, kita tempel, ya. Nah, ini ada pada halaman berapa tadi ya? 3 kalau tidak salah ya. Pada halaman, kalau tidak salah, pada halaman 3. Ya. Lalu halaman 4 ada apa ya? Halaman 5 sudah ya. Baik. Pada halaman 5 itu berisi tentang soal cerita dan halaman 4 belum ya? Baik. Halaman 4 itu berisi tentang soal penjelasan tentang kilogram dan ons. Ya, nanti boleh anak-anak lihat di buku paketnya. Lalu kalau halaman 5 isi soal cerita, hanya 2 saja, tulis soal cerita 2 saja ya. Soal ceritanya apa, jawabannya apa seperti yang tadi. Lalu pada halaman 6, nah itu ucapan terima kasih dan penyemangat. Ayo kita tetap semangat walaupun di masa pandemi. Ya, semangat belajar. Itu halaman 6. Maaf tadi halaman 4 ketinggalan ya. Anak-anak boleh lihat di buku paketnya nanti di sini. Ya, itu tugas boleh anak-anak buat mulai hari ini sampai dengan hari Minggu. Hari Senin dibawa ke sekolah. Bagaimana cara pengumpulannya? Pengumpulannya, tugas dijilid dijadikan 1. Nah, seperti ini, dijilid jadi 1 ya. Nah, apabila kesulitan menjilid, akan dibantu menjilidkan di sekolah. Bu Guru dan Pak Guru akan bantu. Anak-anak nggak usah khawatir. Yang penting jadikan 1, dijepret aja, taruh nanti di tempat yang Bu Guru sudah tentukan. Bu Guru akan bantu jilidnya. Tugas dikumpulkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pada meja Satpam, gerbang SD Santo Yosef 2, pada pukul 7:30 sampai jam 1. Nanti Bu Guru, Bu Latri, dan Pak Simon akan mengambil tugas kalian di situ. Biarpun campur tidak apa-apa, karena ada kelasnya. Bu Guru, Pak Simon, dan Bu Latri akan pilih. Ya, jadi itu tugasnya. Terima kasih, selamat mencoba. Anak-anak pasti bisa. Kita belajar. Ya, bila belum jelas, silakan hubungi Pak Simon atau Bu Latri. Baik, anak-anak, itu materi kita hari ini. Jadi, silakan kerjakan tugas. Tidak dikumpulkan di Google Classroom ya, tapi langsung tugasnya dititip pada meja Satpam. Jadi, Bu Guru akan nilai KI 4 anak-anak di situ. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa pada video berikutnya.